Salam sejahtera untuk kita semua, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sejahtera untuk kita, kasih dan percaya, sidang jemaat Tuhan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Hari sidang jemaat Tuhan, kita belajar firman Tuhan hari ini agar iman kita bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah terbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu.
Karena setiap orang yang melemparkan batu ke atasnya, mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya kiri Hareset saja yang tinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom. Tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kemurahan Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu dalam kisah Alkitab kita sering melihat bahwa Allah berinisiatif menolong umat Israel walau mereka berperilaku tidak setia terhadapnya. Namun kita lihat kondisi kali ini sangat berbeda dari biasanya. Allah hanya bertindak saat orang yang berkenan kepadanya menaikkan permohonan. Artinya di sana sedang jemaat Tuhan, demi orang yang berkenan kepadanya, Allah rela melakukan apapun. Di sini kita melihat Allah memberikan ruang bagi umat percaya untuk ikut andil dalam karyanya, seperti Yosafat, Raja Yehuda. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu siapakah orang yang berkenan di hadapan Allah. Orang itu adalah Elisa saat berada di padang gurun Edom. Nabi Elisa kedatangan 3 tamu yang tidak diduga dan tidak diundang, yaitu Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom. Kedatangan ketika Raja kepada Elisa ingin mendapat petunjuk Tuhan sebenarnya, karena mereka sedang terjepit, mereka tidak ada air untuk diberikan kepada tentaranya, padahal mereka mau berperang. Sebab ketika Raja tersebut angkat bersenjata hampir mati. Kita tahu hampir mati kehausan padang gurun Edom. Melihat kedatangan mereka, kalimat pertama yang keluar dari mulut Elisa merupakan sebuah sindiran dan ejekan terhadap Raja Israel, yaitu Yoram. Ejekan di sini Elisa mengenai jantung keyakinannya terhadap para dewa dan dewi asing yang dia sembah. Kritikan tajam Elisa ini membuktikan bahwa Allah palsu, bangsa asing adalah Allah yang mati dan tidak berdaya untuk menolong mereka. Elisa mau mengatakan bahwa selama ini Allah yang mereka sembah tidak mampu menolong mereka. Itu adalah Allah yang tidak mampu menolong mereka, bagaimanapun mereka. Karena Allah yang mereka sembah Allah yang mati, bukan Allah yang hidup. Sini kita lihat bukannya merasa malu Raja Yoram. Sebaliknya Raja Yoram secara licik memutarbalikkan nama Tuhan Israel sebagai penyebab utama kematian mereka bertiga di tangan bangsa Moab. Di sini kita lihat bagaimana Raja Yoram tidak sadar diri bahwa situasi yang dihadapi sekarang ini adalah bukan karena Tuhan ingin membinasakan mereka, bukan, tetapi karena dosa-dosa mereka. Sini kita lihat bagaimana meski Elisa tahu kelicikan Yoram, tetapi ia tidak tega hati melihat kerajaan Israel dan Yehuda hancur. Lewat doa yang diiringi oleh pemetik kecapi, Elisa bernubuat atas nama Tuhan bahwa Israel akan selamat dan menegaskan bahwa Israel adalah yang umat pilihan Tuhan akan diselamatkan. Ya, sini kita lihat bagaimana karya pertolongan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel untuk melawan kerajaan Moab. Walaupun sebenarnya situasi ini membuat hati Elisa gusar terhadap Raja Yoram. Waktu kesusahan Raja Yoram datang kepada dia untuk minta tolong, tapi kesal dia sebenarnya. Selama ini Raja Yoram menyembah Allah lain yang Allah Baal yang tidak mampu menolong mereka. Ini yang membuat kesal. Tetapi Elisa sangat sedih juga melihat kalau bangsa Israel hancur di tangan Raja Moab. Makanya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan turunkan pertolongan,
kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda, Raja Yoram, Yosafat, Raja Yehuda, dan juga Raja Edom. Yang ketiga raja ini ditolong mereka dengan menurunkan air untuk menolong mereka, memberikan air kepada mereka. Walaupun begitu, Tuhan mau menolong kita walaupun kita sangat berdosa jauh dari hadapannya. Tuhan mau menolong kita, apalagi kalau kita datang kepada Tuhan minta pertolongan. Tuhan sangat sanggup menolong kita. Sedang jemaat Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan jabatan kita. Tuhan tidak memperhitungkan harta kita, tidak, dan tidak melihat itu semua. Tetapi Tuhan mau melihat hati kita, bagaimana hati kita. Seperti Raja Yoram, sudah diingatkan berkali-kali oleh Raja Elisa, dia pun tidak sadar akan kelakuan dia yang jauh menyimpang daripada Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi walaupun begitu, Tuhan tetap menolong dia untuk menang dalam peperangan melawan Raja Moab. Inilah rahasia daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, mari sedang jemaat Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita, tetapi tangan Tuhan selalu ada untuk menolong kita dalam situasi apapun. Tetapi jangan kita membohongi Tuhan, jangan kita selalu menyimpang daripada Tuhan. Kemurahan Tuhan akan kita terima. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini, bahwa kami diajari bagaimana situasi yang dihadapi oleh ketiga raja, itu Raja Yoram, Raja Yosafat, dan Raja Edom. Bagaimana mereka menghadapi Raja Moab, tapi mereka kekurangan air minum. Tuhan tolong mereka, Tuhan menangkan mereka walaupun mereka jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan anggap itu suatu awal untuk pertobatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon seperti itu. Tuhan tolong senantiasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan sudah berdoa, amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.